beasiswa LPDP tahun 2025 ternyata mengalami penurunan yang sangat signifikan untuk jumlah awardinya. Hanung atau saya panggilnya Mas Hanung adalah salah satu menti atau orang yang saya latih untuk beasiswa LPDP tahun 2025. Video ini diambil kira-kira 1 bulan sebelum Mas Hanung menjalani interview LPDP. Dan meskipun dia sudah cukup baik, dalam kesempatan ini teman-teman nanti akan lihat bagaimana saya sibuk mencatat. Dan ini semata-mata karena saya benar-benar mendengar dan saya ingin Mas Hanung banyak melakukan improvement di kesempatan selanjutnya ketika menjalani interview LPDP. Nah, jika teman-teman sedang bersiap untuk menghadapi tes interview ataupun substansi LPDP ataupun untuk beasiswa lainnya, coba perhatikan dan temukan contoh jawaban-jawaban Mas Hanung di video berikut. Nah, apa saja temuannya? Mari kita audit. Lagi kandidat atas nama Hanung Anditya, betul? Betul. Ah, terima kasih sudah ikut interview pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Pinurba Anandita. Hari ini akan menjadi interviewer Anda untuk proses substansi LPDP. Ah, Hanung, panggilannya siapa ini? Hanung, Hanung, oke. Hanung, silakan ya, perkenalkan diri kamu. nama saya Hanung Aditya Chatama. Anda bisa memanggil saya Hanung. Saya sekarang bekerja sebagai staf di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan saat ini apply untuk beasiswa LPDP untuk melanjutkan pendidikan MPA di Cornell University. Maaf, MPA MPA, di Cornell. yes, Um, apakah sudah mendapat LOE? sudah. Saya sudah mendapatkan LOE untuk Hmm, Fall tahun ini 2025. 2025. Baik, Hanung, because you select Cornell University that's located in United States. Please introduce yourself and also your experience that relate to that area. Okay. Previously, I'm as a business analyst in the Cortex. I mean the tax administration, the tax administration core system reform team for almost 3 years and a half. In that team, I have like did some jobs or tasks as like to design and to build and then to test about the new system. It is the new system of administration, and then to simplify regulation and also create a standard operating procedure and also test the functionality of the Cortex system. And because of this kind of job, I think it is fit with me to continue my master degree and master public administration in order to continue the tax reform in Indonesia, to continue it into the several or maybe more than 10 years ahead, because I think it is still important to do with this kind of master of program, I mean master administration of program. With this program, I intend to utilize the knowledge, utilize the experience that I will have or I will get from it to continue that kind of reform in Indonesia. Okay. Tell me about your social organization or your academic experience that you think can help you to succeed in this program in MBA. Okay, for the social organization, I took several roles in the social organization. For example, in alumni organization of SMA 1 Kendal as the head of research and development, head department head, and then also as the leader of the class 2006 SMP 2 Kendal and the the leader of the class of 2009 SMA 1 Kendal.
And also I have organized several fun football communities, at least 3 fun football communities. And besides that, I work as a volunteer in the Kementerian Keuangan or Ministry of Finance teaching in several schools. And I actually I started this kind of organizations since I was in junior high school as the leader of the intra-school organization. And besides that, I have a strong, I think I have a strong academic track record because I have been the best graduate from program Diploma 3 and Diploma 4, and also can maintain the first rank from elementary school until the bachelor degree. Okay, that's nice. Tell me about your aspiration one more time, about the relevancy of your job description right now in Directorate Jenderal Pajak, and also the APA in the MBA from the Cornell. Why you choose MBA and why you choose Cornell? Okay, I choose MBA actually specifically in Cornell because this program in Cornell offers the interdisciplinary program. I mean, we can see that public administration from several subjects like economic and then social and have law and everything that will be broaden my insight towards the public administration. And the second one, I think because of the courses that offers in MBA Cornell, it can support my contribution plan. For example, the impact analysis of public policy, and then market regulation and public policy, and then the econometrics, data analytics, and so on. The issue is public administration, and hopefully can help me to continue to continue the process of tax administration reform in Indonesia. And the third one about the reputation of Cornell in terms of the research. We know that Cornell is really popular about the research, so hopefully I can do the in tax field. I mean to do the research in tax field. And the fourth, I mean that the Cornell offers the networking of the alumni. We know the Cornellians is, are 250,000 over the world. And I think I can utilize it in order to make like coordination or cooperation or the open dialogue or anything to make the tax organization in Indonesia be better or at least to have like international standard. And fifth, I think because of in Cornell, I would like to utilize my opportunity to join with several institute like local and development institute and also Brooks School Technology Policy Institute. With join with that, I think I would like to have like some insights from others country, from the faculty member or from the student all over the world. Okay, that's great. And what do you think the most critical problem that you see in your working area, especially, and also in Indonesia more generally, and how your aspiration can help this problem? Okay, I think I would take the about the tax ratio problem in Indonesia. We know the tax ratio in Indonesia is just around 10%, is far below like from the average countries in the Asia Pacific, 19%, and also the OECD countries, 34%. And beside that, I mean the cause of the tax ratio lower, I think there are at least four. The first one about uh, the complexity of regulation, and the second one, the ineffective tax policy, and the third one, inefficiency of tax administration, and the fourth one, I think about the tax base, which is not really maximum. So from my intent to continue my master degree, especially I really want to make the tax administration in Indonesia more efficient, which encourage the program of automatic tax refund, automatic advanced tax refund, especially with using the taxpayers tax profile.
And the second one, in the middle term, I think I really want to expand the tax base by using market regulation, market regulate. I mean, yeah, using market regulation to the marketplace to take to take or to cut the tax income from the sellers in order to have like tax income for all sellers and make it to Indonesia. That's all. Oke. Baik, Hanung, untuk em, lebih detail, coba em, kamu sebutkan Anda satu, dua, setidaknya tiga masalah utama: regulasi, tax policy, tax administration, dan tax base. Coba kamu jelaskan dalam bahasa Indonesia bagaimana em, studi kamu bisa menjawab masing-masing dari empat permasalahan ini. Oke, baik. Untuk yang pertama terkait dengan kekurang efektifan dari kebijakan publik, saya kira nanti untuk uh, data driven policy, misalnya kita akan menuju ke data driven policy dengan saya berharap untuk mendapatkan course dari data science or data science in foreign university. Sebelumnya sebenarnya saya sudah berusaha untuk bisa melakukan hal itu dengan misalnya ketika COVID-19 di sana saya tergabung dengan tim survei PEN, kemudian dalam tim survei PEN itu kami berhasil mendapatkan gambaran terkait dengan dampak COVID-19 pada pelaku industri. Kemudian kami mengusulkan beberapa kebijakan yang itu menjadi kebijakan dari Menteri Keuangan yang dituangkan pada KMK nomor 110 tahun 2010, yaitu untuk memperpanjang insentif perpajakan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan ke market peraturan perpajakan yang masih kompleks. Saya bersama dengan tim kembali di payment business process, kami berusaha untuk melakukan penyederhanaan. Dan dalam ini sebagai contoh adalah kami menyederhanakan kode jenis setoran yang semula ada sekitar 500 menjadi hanya sekitar 40-an. Jadi kami mengurangi sekitar 90-an. Dan ini sangat dirasakan bisa mengurangi kompleksitas dari peraturan tersebut. Nah, khusus untuk kontribusi yang coba untuk saya tawarkan adalah kami akan mendorong karena dengan pengalaman saya langsung terlibat dalam pembuatan kebijakan ataupun dalam perubahan dari proses bisnis tersebut, kami mengupayakan untuk adanya pengembalian pajak pendahuluan dengan diselesaikan secara otomatis. Mengingat saat ini proses birokrasi untuk pengembalian tersebut masih cukup panjang, jadi dengan cukup panjangan itu, birokrasi yang cukup panjang, kami rasa itu bisa semakin mengganggu tingkat kepercayaan dari wajib pajak, termasuk juga bisa juga untuk mengurangi dari tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, kami mengusulkan adanya penyelesaian ini secara otomatis, tidak banyak melibatkan dokumen, dan mengutilisasi profil risiko. Harapannya, profil risiko sebagai najib itu bisa kemudian menyadarkan wajib pajak bahwa dia akan mendapatkan fasilitas kalau misalnya dia bisa melakukan dia bisa meningkatkan tingkat kepatuhannya, yaitu mendapatkan pengembalian lebih cepat. Dan untuk dari sisi petugas pajak juga tugas utamanya juga akan menjadi lebih bermanfaat. Maksud saya dihindarkan dari pekerjaan administratif sesuai dengan kajian yang telah saya buat dengan bersama rekan-rekan, paling tidak bisa mengurangi sekitar 95%. Dan yang terakhir untuk tax base tentu dengan course yang untuk yang tadi untuk jangka pendek juga kami berharap bisa mendapatkan bahan dari issues in public administration course dan juga impact and analysis in public policy untuk bisa memahami bagaimana isu-isu untuk melakukan atau menyadarkan pimpinan, karena yang dibutuhkan sini adalah menyadarkan pimpinan terkait dengan pentingnya kita berusaha untuk bisa memberikan ataupun bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melakukan otomatisasi pengembalian pendahuluan. Dan terakhir untuk yang jangka menengahnya adalah dengan harapan dengan market regulasi dan public policy, kami bisa mengetahui bagaimana cara untuk membuat regulasi yang tepat untuk market. Dalam hal ini nantinya bisa untuk memaksimalkan potensi dari sektor ekonomi digital yang kami rasa itu belum begitu maksimal. Saya rasa belum begitu maksimal karena misalnya dari data sekitar hanya 25 triliun untuk VAT, padahal untuk potensinya ada sekitar hampir 487 triliun menurut data Kementerian Perdagangan. Maka kalau dihitung secara VAT-nya itu masih kurang dari 50%.
Harapannya itu dari sisi VAT, belum dari sisi pajak penghasilannya. Yang kami bidik di sini adalah pajak penghasilannya dengan berusaha untuk marketplace itu di-encourage untuk bisa melakukan pemotongan secara langsung pajak penghasilan dari masing-masing penjual sebesar tarif 0,5%. Tarif yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan PPh 22. Mungkin secara garis besarnya adalah demikian. Baik. Bagaimana Anda yakin bahwa course-course yang Anda akan pelajari di Cornell ini akan efektif dalam mengubah kebijakan? Karena kita semua tahu dalam pembuatan kebijakan itu mungkin di level Anda belum bisa untuk langsung membuat atau mempengaruhi terbitnya sebuah kebijakan. Bagaimana Anda yakin bahwa dengan studi Anda itu Anda bisa memberikan dampak kepada perpajakan ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya? Oh, baik. Kalau untuk terutama untuk yang pertama itu untuk pengembalian pajak secara otomatis, saya sangat berkeyakinan untuk bisa diimplementasikan. Mengingat sudah ada contoh yang ini juga salah satu hal yang kami lakukan, saya dan teman-teman di proses bisnis pembayaran Cortex lakukan, yaitu dengan melakukan proses penyelesaian pemindah bukuan. Pemindah bukuan adalah ketika terjadinya kesalahan penyetoran pajak, kemudian untuk wajib pajak akan berusaha untuk bisa mengalihkan jenis pembayaran tersebut. Waktu tempo lalu ini sangat menyita pekerjaan secara administratif, namun dengan kami mendorong di sisi penggunaan profil resiko kepatuhan, dengan profil resiko kepatuhan tersebut ternyata bisa sangat mengurangi atau bisa sangat digunakan atau digitalisasi untuk bisa melakukan penyelesaian pemindahan bukuan secara otomatis. Dan kini untuk pemindahan bukuan itu ya untuk wajib pajak yang profil resikonya itu adalah sedang dan rendah itu bisa dilakukan. Dan demikian untuk pengembalian pendahuluan, kami yakin bisa untuk bisa melakukan pendekatan yang sama daripada pemindah bukuan. Tapi tantangan di sini adalah memang ada sikap konservatif dan juga kami rasa kemarin ada gap yang harus saya untuk coba atasi adalah untuk bisa menyajikan dalam hal ini adalah usulan kebijakan secara lebih komprehensif dari sisi data driven, data driven course atau data science course yang saya harapkan didapatkan dari Cornell, dan juga tentang effective policy writing. Ini juga course yang ditawarkan yang ada di Cornell, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dengan baik kepada pimpinan terkait dengan usulan kebijakan yang akan ditempuh. Dan ini saya yakin bisa untuk menjadi dasar untuk kemudian mendorong pimpinan untuk meyakini bahwa kebijakan ini bisa dilaksanakan. Kemudian untuk yang jangka menengah, ini adalah untuk secara regulasi kami rasa bahwa kita memiliki dasar hukum yang cukup kuat juga sebagaimana yang telah diterapkan dalam PMK 55 tahun 2022 sebagai dasar hukum pengenaan VAT kepada marketplace yang dilakukan oleh marketplace itu bisa kemudian diadaptasi untuk dilakukan hal yang sama terhadap pajak penghasilan. Untuk secara undang-undang pun kita tidak terlalu effort karena kita bisa menggunakan landasan dasar hukum pasal 32A. Nah, di sini pihak lain bisa ditunjuk sebagai pemotong, pemungut, atau pemotong dan pemungut. Pemotong, pemungut, Hmm. jadi di sini adalah baik PPh atau PPN. Sedangkan mekanismenya yang ditawarkan adalah dalam hal ini adalah menggunakan mekanisme PPh 22 dengan tarif yang hampir sama yaitu 0,5%. Dan nanti di Sorry edit Hanung, saya potong ya. ya. Pertanyaan saya selanjutnya adalah Anda terlihat sangat menguasai ilmu perpajakan. Kenapa Anda memilih Master of Public Administration dibandingkan Master of Science in Taxation? Baik, karena uh, karena saya kira bahwa untuk masa public administration itu akan menjadi ilmu yang sangat penting dalam hal ini dengan horizon ataupun dengan rencana kontribusi saya sebagai nantinya adalah salah satu seorang future leader yang ada di Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak dengan kemampuan teknis yang selama ini saya sudah dapatkan dari program Diploma 3 dan Diploma Akuntansi, kemudian dilengkapi dengan pengalaman saya selama ini di dunia perpajakan. Saya kira saya sangat-sangat perlu untuk bisa mendapatkan kompetensi yang lain yang bisa saya dapatkan dari Master Public Administration. Dalam hal ini adalah bagaimana melakukan manajemen urusan ataupun kebijakan urusan publik dan juga kebijakan publik, bagaimana cara mendesain kebijakan yang baik, kemudian juga mengevaluasi dan nantinya mengimplementasikan kebijakan tersebut. Saya rasa sangat perlu untuk mengetahui hal itu sebagai seorang pimpinan, terlebih ataupun di samping itu adalah materi-materi course yang lain yang sangat mendukung adanya peningkatan dalam hal ini soft competency
dalam hal leadership, kemudian dalam hal manajemen, ataupun dalam hal bagaimana kita mengelola hubungan antar organisasi publik satu dengan organisasi publik yang lain. Dan tentunya juga horizon yang akan lebih saya dapatkan misalnya dengan iklim ataupun budaya yang diskusi yang terbuka yang ada di banyakkan universitas di Amerika Serikat. Saya sangat meyakini itu bisa mendorong bagaimana untuk keterampilan saya untuk problem solving, kemudian critical thinking, dan juga bisa untuk menggali kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendapatkan pengalaman, insight, dan juga jejaring secara lebih luas dengan program MBA untuk kemudian saya bisa mendapatkan masukan yang lebih variatif, lebih memperlebar horizon dan insight saya dari berbagai sektor, baik tidak hanya sektor publik atau juga bisa juga pemerintahan ataupun juga dari sektor private ataupun sektor ataupun pihak-pihak lainnya yang nantinya juga bisa juga untuk memberikan ataupun mendapatkan kerjasama untuk perbaikan di administrasi perpajakan di masa yang akan datang. Baik. Kemudian untuk eh, rencana sebentar. Kemudian untuk setelah setelah studi pasti akan kembali ya. Kira-kira Ya, ada misi ataupun cita-cita ingin ditempatkan di mana, di bidang apa, atau di kementerian apa? ya, kalau tentu dengan harapan rencana kontribusi yang telah saya sampaikan, kemudian dengan rencana course yang ingin saya dapatkan di Cornell, saya berharap saya bisa ditempatkan kembali di Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian untuk direktoratnya juga saya harapannya di Direktorat Transformasi Proses Bisnis ataupun di Direktorat Peraturan Perpajakan. Baik di kedua direktorat tersebut, saya kira merupakan apa namanya tempat direktorat yang paling tepat dalam hal ini untuk melakukan eh, reformasi administrasi, melanjutkan reformasi administrasi perpajakan dalam hal untuk membuat administrasi perpajakan lebih simple, kemudian lebih seamless, kemudian juga lebih efektif dan efisien melalui digital transformasi bisnis. Adapun untuk peraturan dan lain sebagainya juga bisa kemudian saya coba untuk gulirkan ataupun dorong kepada para pimpinan melalui Direktorat Peraturan Perpajakan. Jadi kedua direktorat tersebut saya kira bisa sangat mendukung misi saya untuk setelah saya kembali dari Cornell University. Yang paling hangat sekarang adalah Cortex. Saya kurang tahu dari pelaksanaannya seperti apa, tetapi di media sosial banyak yang mengeluhkan implementasi Cortex ini. Apa tanggapan saudara dan di mana letak kesalahan jika itu memang ada kesalahan dari DJP? Baik, tanggapan saya terkait dengan konteks, ya kami semua menyambut baik. Ini juga merupakan apa namanya implementasi dari suatu sistem administrasi yang baru. Saya mencoba untuk memberikan gambaran bahwa untuk ini sistem administrasi baru ini adalah sangat kompleks karena melibatkan 21 proses bisnis. Tidak hanya mengatur pihak eksternal, tapi juga mengatur kami pihak internal. Jadi ini menjadi satu-satunya aplikasi ataupun sistem yang akan digunakan oleh seluruh pihak yang terkait dengan DJP dan lain wajib pajak, pihak lainnya, kemudian juga para pegawai itu sendiri. Dengan kompleksitas yang ada, kemudian dengan waktu yang bukan kebetulan ya, waktu yang direncanakan itu hanya 3,5 tahun. Saya kira dengan waktu yang ada, dengan apa namanya, dengan kompleksitas regulasinya, kemudian dengan infrastruktur yang dibutuhkan, saya kira memang membutuhkan waktu bisa konteks ini betul-betul stabil. Tapi yang bisa saya sampaikan di sini adalah untuk proses bisnis saya sendiri, pembayaran, itu kami hampir tidak mengalami kendala yang berarti karena kami juga mendapatkan testimoni yang baik terkait dengan misalnya adalah kemudahan dalam membayar pajak yang sekarang sudah langsung ditempelkan langsung dalam ketika wajib pajak ini membayar SPT-nya bisa langsung membuat kode billing ataupun tagihannya itu langsung dari pembuatan SPT tersebut, termasuk sudah sangat mengurangi dari input secara manual sekitar 90%, dan wajib pajak tidak perlu lagi untuk menginputkan nomor tunggakannya. Jadi langsung bisa memilih tunggakan yang ada untuk kemudian bisa melakukan pembayaran atas tunggakan itu. Dan itu akan sangat mengurangi kesalahan pembayaran dan itu akan sangat dirasakan sangat memudahkan wajib pajak. Adapun kekurangan-kekurangan yang ada, saya mikira bahwa kekurangan-kekurangan itu seperti yang saya sebutkan tadi karena kompleksitas dari proses bisnis, kemudian dari infrastruktur yang memang dibutuhkan untuk yang lebih lebih handal untuk itu, kemudian juga
perlu dipahami juga bahwa DJP di sini tidak bekerja sendiri, kami juga bekerja dengan vendor dan vendor internasional, dan untuk saat ini untuk proyek Cortex itu belum di handoverkan ke DJP, jadi baru di handoverkan tahun depan. Jadi masih 100% itu dalam kendali vendor. Namun DJP di sini saya kira sudah berusaha secara maksimal. Kami terus untuk berupaya untuk menyelesaikan ataupun mengusulkan penyelesaian dari masalah-masalah yang ada. Demikian. Oh, baik. Hanung, kemudian sekarang tentang keluarga. Sudah berkeluarga? Sudah. Hmm, rencana bagaimana jika studi di luar negeri? Ya, kami berusaha untuk karena kami sudah melakukan diskusi, kemudian saya juga sudah apa namanya, kami sudah memiliki kesepakatan bahwa saya akan memprioritaskan terlebih dahulu untuk bisa menyelesaikan tugas ini. Jadi untuk keluarga nanti akan tetap berada di Indonesia. Jadi saya akan berusaha untuk bisa menyelesaikan studi ini dengan lebih fokus. Adapun untuk kendala ataupun misalnya jarak dan lain sebagainya, kami sudah memiliki pengalaman sebelumnya, di mana sekitar 8 tahun pernikahan kami, ataupun sekitar hampir 9 tahun pernikahan kami habiskan 7 sampai 8 tahunnya itu adalah hubungan dengan jarak jauh. Jadi saya kira tidak ada masalah untuk hal ini, dan nantinya kita juga terus bisa saling berkomunikasi untuk bisa saling mendukung satu sama lain walaupun kondisinya tidak dalam satu tempat yang sama. Hmm. Kemudian ah, kamu pernah merasakan kegagalan ya pasti. Coba apa kegagalan terbesar dalam hidup kamu? Ya, kegagalan, salah satu kegagalan terbesar saya adalah ketika saya gagal untuk melanjutkan pendidikan diploma 4 di tahun 2017. Ketika itu saya kira bahwa ketika itu saya harus harus mengikuti seleksi bisa melakukan kembali kuliah di diploma 4, di mana seleksi itu melibatkan seluruh pegawai di Kementerian Keuangan, dan yang kuota yang diambil itu sangat sedikit. Tentu kondisi kegagalan yang saya dapatkan adalah ketika saya tidak bisa melewati tahapan seleksi yang sangat ketat pada program diploma 4 tersebut. Saya merasa sangat kecewa karena track record saya sebagai sebagai ranking 1 di diploma 3, tapi saya belum berhasil untuk melanjutkan diploma 4. Atas hal itu kemudian saya berusaha untuk kemudian segera bangkit, menyusun kembali rencana, kemudian berusaha untuk menetapkan target-target jangka waktu dan target uh, result dari apa yang akan saya rencanakan untuk di masa yang akan datang. Saya kira permasalahan saya terbesar ketika itu adalah di bahasa Inggris. Jadi saya berusaha sungguh-sungguh untuk bisa memperbaiki kemampuan saya di bahasa Inggris. Setelah waktu berjalan, saya mempertahankan dan ikut terus tryout, bahkan untuk bisa untuk mengawasi ataupun melihat bagaimana perkembangan studi saya. Saya pada akhirnya bisa untuk kemudian diterima di tahun 2018 di program Diploma 4 dengan tingkat penerimaan yang jauh lebih kecil dibanding tahun sebelumnya, tapi saya berhasil untuk bisa masuk. Kemudian tidak hanya itu, bahkan di akhir program saya berhasil kembali untuk mendapatkan gelar sebagai wisudawan terbaik di program Diploma 4. Baik. Eh, Hanung, kalau misalkan berbicara mengenai kegagalan, jika misalkan kamu dalam substansi ini atau seleksi ini nggak lulus, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ya, saya kira pasti kesedihan, pasti ada. Itu ibaratnya kita apa namanya menemui sebuah kegagalan. Tapi saya belajar dari misalnya kegagalan saya di sebelumnya yang saya telah sebutkan ketika saya melanjutkan diploma 4. Saya yakin dan percaya ketika kita bisa untuk segera bangkit dari kegagalan, menyusun rencana yang baru, kemudian berusaha untuk terus menjaga komitmen, menjaga semangat. Hal itu tentu ingin saya coba terapkan kembali kalau misalnya kegagalan itu kembali hadir di saya. Saya akan mengevaluasi kekurangan saya, kelemahan saya, kemudian saya akan berusaha untuk meningkatkan segala sesuatu yang bisa saya lakukan untuk bisa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Karena saya percaya bahwa keberhasilan itu dari sesuatu yang diperjuangkan dan diusahakan. Baik, sebelum saya tutup, berikan closing statement barangkali Anda. Ya,
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya meyakini kesempatan yang berharga ini bisa sangat bermanfaat bagi saya untuk bisa menunjukkan apa yang saya miliki, dan saya berharap untuk para pewawancara bisa memberikan kesempatan kepada saya berdasarkan sesuatu yang ada dalam diri saya, baik itu secara akademik, secara kepemimpinan, ataupun potensi-potensi yang lain. Dan saya sangat yakin saya bisa untuk survive, untuk bisa melanjutkan pendidikan ini di Cornell University Amerika, dan bisa mewujudkan kontribusi-kontribusi saya yang telah saya tetapkan di rencana kontribusi saya sebelumnya. Terima kasih. Oke, thank you. Gimana jawabannya? Sudah cukup baik atau banyak kekurangan? Coba komentar di bawah. Oh iya, saya juga punya video Mas Hanung 1 minggu sebelum interview LPDP tahun 2025, di mana dia sudah melakukan banyak improvement sehingga mengantarkan dia lolos di kampus Cornell University. Nah, jika teman-teman tertarik, silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di audit selanjutnya.